Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Kita lanjutkan pelajaran akidah kita. Kita masih tentang atau bab al-kufru wa anwa'uhu, ya. Kafir dan macam-macamnya. Kita lanjutkan tentang jenis-jenis kafir, yakni kufrun nifaq. Yakni kafir nifaq. Yakni apa? Memperlihatkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Itulah yang disebut kafir nifaq. Zahirnya atau lahirnya Islam, tetapi batinnya membenci Islam, tidak Islam, ya, mengkufuri Islam. Itu nifaq. Wa nifaqu ala darbain. Nifaq itu ada dua macam. Yani nifaqun i'tiqadun, nifaq i'tiqadi memang dari keyakinannya itu memang dia benci Islam, meskipun dohirnya dia menampakkan Islam. Wa kufru akbar, itu termasuk jenis kufur akbar, ya. Yang nakilun anil millah, akan mengeluarkan pelakunya dari agama ini. Wahya sitatu anwa, ada 6 macam. Jadi model kufrun nifaq yang akbar, yang besar ini ada 6. yakni takdzibur rasul. Ini mendustakan rasul, tidak mengimani terhadap rasul. Yang kedua, takdzibu ba'di ma ja'a bihi, mendustakan sebagian yang dibawa rasul. Mendustakan sebagian, enggak seluruhnya, tapi sebagian saja. Satu ayat atau satu bagian dari ajaran Islam, maka dia termasuk kufrun nifaq. Kufrun akbar, yakni kafir yang besar, nifaq yang sudah masuk kafir dan kafir yang besar. Au bughdur rasul, atau membenci rasul, membenci pribadinya rasul, diri pribadi rasul. Au bughdu majabihi, atau membenci apa yang dibawa Nabi, ya. Membenci salat misalnya, membenci zakat, membenci puasa Ramadan ataupun puasa sunnah, ya, dan lain-lainnya. Kemudian yang ke-5, al-masratu bin khifadi dinir rasul, bahagia atau senang dengan tenggelamnya agama Nabi Muhammad SAW. Senang kalau Islam itu dihinakan, ya. Mendengar ada agama diejek, dihina, dia malah senang, ya. Ini termasuk yakni senang, bahagia dengan tenggelamnya agama ini, ya. Kemudian al-karahiyatu lintisari dini rasul, ya. Atau enggak suka kalau agama ini menang, enggak suka kalau agama ini menang, enggak suka kalau banyak orang masuk Islam, enggak suka kalau orang menegakkan syariat Islam, enggak suka, ya. Kalau ditegakkan syariat, orang Islam senang, dia enggak suka, ya. Nah, ini termasuk nifaq akbar. Kemudian jenis yang kedua, yakni nifaq amali. Yakni
nifak amali bukan i'tiqad ya, hanya perbuatan atau perkataan-perkataan yang menunjukkan itu nifak, tapi hatinya tetap muslim. Ya, bukan tidak berangkat dari keyakinan dalam hatinya. Tapi hanya amalan-amalannya itu yang termasuk amalan-amalan nifak. Nah, ini termasuk kufur asghar. Nifak amal ini kufur asghar, yakni kufur yang kecil yang layun qalu minal millah, yang tidak kemudian pindah agama ya. Tidak kemudian mengeluarkan seseorang dari agama. Hanya saja illa annahu jarimatun kabiratun wa ithmun 'azimun ya. Hanya saja itu merupakan apa? Dosa yang sangat besar. Nah, di antara nifak i'tiqadi, nifak amali, maaf ya, adalah ma dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Nabi sebutkan dalam hadis ya, haitsu qala arba'un man kunna fi kana munafiqan khalisan. Ada 4 hal ya. Apabila 4 hal itu ada pada seseorang, maka dia munafik yang murni. Wa man kanat fihi khoslatun minhuna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Dan barang siapa yang ada seseorang itu ada padanya satu perangai ini ya, dari 4 tadi ya, maka dia ada perangai dari perangai nifak hingga dia hatta yada'aha, sehingga dia meninggalkannya, yakni meninggalkan perangai itu. Apa yang pertama? Idza tumina khana, diberi amanah khianat ya. Wa idza wa'ada akhlafa, wa idza hadatsa kadzaba ya, apabila berbicara dusta, wa idza ahada ghadara, apabila berjanji dia ingkari, wa idza khasama fajara, apabila dia berselisih dia berbuat licik. Muttafaq alaih. Ini dusta, ingkar janji, tidak amanah ya, berbuat licik, itu adalah khoslah, yakni perangai, bagian dari bagian-bagian kemunafikan. Nah, kalau itu ada, berarti dia ada tanda kemunafikan, tapi bukan berarti dia orang munafik murni, bukan ya. Tapi itu tentang munafik. Kita lanjutkan. Kemarin kita membahas tentang kufur kan. Kufur ada 2, kufur akbar dan kufur asghar. Yang kufur akbar sudah kita bahas ya, termasuk yang terakhir ini kita bahas nifak ya. Kita sekarang yang kufur yang kedua, yakni al-kufrul asghar, yakni kufur kecil. Wa huwa la yukhriju sahibahu minal millah. Kufur kecil ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama ya. Wala yujibul khuluda finnari, tidak kemudian menyebabkan dia kekal di neraka. Ya, meskipun dosa ya, dimasukkan neraka tapi tidak kekal di neraka. Wa innama alaihil wa'id asyadid. Tetapi bagi kufur kecil ini ada ancaman yang sangat ya, ancaman yang keras ya. Wa huwa kufur nikmat, itu termasuk kufur nikmat, mengingkari nikmat. Wa jami'u ma warada fi nususi min dzikril kufri alladhi la yasilu ila haddil kufri al-akbari ya. Dan semua ya, jadi kufur asghar itu apa? Semua yang dalam nas Al-Qur'an ataupun sunnah menyebutkan bahwa itu kufur ya, tetapi tidak sampai kepada batasan kufur besar. Jadi dinyatakan itu kufur, entah Quran ataupun sunnah mengatakan itu kufur, tapi tidak sampai batasan kufur besar. Itulah yang disebut kufur asghar atau kufur kecil. Wa minal amthilati, misalnya ya, contoh ya, Allah mengatakan wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizqaha raghatan min kulli makanin fakafarat bi an'amillahi fadhaqaha Allah membuat permisalan ya, satu kampung yang di sana aman ya, tentram ya,
yang datangnya rezekinya senantiasa datang ya dari setiap tempat ya, maka kufurlah ya dengan nikmat Allah ya, mungkin penduduknya ya, maka Allah menimpakan kepada kampung itu ya. Allah menimpakan azab kepada kampung itu. Jadi apa? Menimpakan apa? Libasal jungi wal khaufi bima kanu yasnaun. Yani pakaian ketakutan, jadi dengan ketakutan dan kelaparan dan ketakutan ya, dengan sebab apa yang mereka lakukan. Kalau timpakan kepada mereka itu azab berupa apa? Kelaparan dan ketakutan. Nah ini kan dikatakan fakafarot, maka kafir. Kafir apa ini? Kafir nih nikmat. Allah berikan rezekinya luar biasa ya, tapi mereka mengkufuri kafir nikmat, mengkufuri nikmat itu, tidak mensyukurinya. Maka kemudian Allah balas di dunia itu ya, pada kampung negeri itu dengan kelaparan dan dengan apa? Khauf, tidak aman ya, ketakutan. Itu dikatakan kafir, tapi tidak sampai kafir besar. Jadi mengingkari nikmat, mengkufuri nikmat ya. Mengkufuri rezeki. Kemudian misalnya wa fi qauli sallallahu alaihi wasallam itnatani fi nasi huma bihim kufrun at-ta'nu fi nasab wa niyahatu 'alal mayyit. Jadi ada dua hal yang ada pada manusia yang keduanya itu, dua hal itu pada manusia itu termasuk kufur. Keduanya itu termasuk kufur. Jadi apa? Ta'nu fi nasab, mencela nasab, mencela keturunan. Yang kedua adalah apa? Niyaha, meratapi orang mati. Nah, di sini Nabi mengatakan bihim kufrun. Yang dua-duanya itu termasuk kekufuran. Jadi mencela nasab. Yang kedua niyaha, meratapi mayit. Jadi kalau ada orang yang meninggal kemudian keluarganya menangis sampai berbicara yang menunjukkan ketidakridhaan terhadap takdir Allah, ini namanya meratap ya. Niyaha, meratapi mayit. Ini kekufuran. Apakah kalau ada orang yang ketimpa musibah kemudian dia meratap, apakah dia kafir? Dia kafir, tapi apa? Kafir kecil. Maksudnya apa? Tidak kemudian dia keluar dari Islam, enggak, tetap masih muslim, cuman melakukan ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang kufur. Itu disebut kafir, tapi enggak sampai keluar dari agama ya. Kemudian misalnya lagi wa fi qouli sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Nabi, la tarji'u ba'di kufaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din ya. Jangan kamu kembali sesudahku kafir. Jangan kembali kepada kekafiran. Ya, ini apa? Dengan apa bentuk kekafirannya? Ya, ini sebagian kalian memukul atau membunuh sebagian yang lain, saling berperang. Ya. Kaum muslimin antara satu dengan yang lainnya ya, ini kemudian apa? Dia berperang, berbunuh-bunuhan. Ini dikatakan bentuk kekufuran. Nabi mengatakan apa? La tarji'u ba'di kufaron, jangan kamu kembali kepada kekufuran. Apakah kalau ada dua orang muslim yang mereka berkelahi masuk kafir kemudian keluar dari Islam? Tentunya tidak ya. Karena di dalam ayat ya Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat ya, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adl wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin ya. Kalau ada dua kelompok dari orang-orang mukmin, ini Allah mengatakan dua kubu, dua kelompok dari apa? Orang-orang mukminin. Jadi masih mukmin ya, dia masih mukmin, iktatalu, mereka saling berperang. Fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Nah, Allah menyebutkan apa?
wa in ta'ifatin minal mu'minin, termasuk orang mukmin, ya. Meskipun mereka berperang, ya, tapi tetap masih dikatakan mukmin, tidak kemudian dikeluarkan sebagai dari wilayah keimanan. Maka mereka belum murtad, masih meskipun saling berperang, ya. Nah ini di ayat tadi di hadis tadi dikatakan apa? La tarji'u ba'di kufar, jangan kembali kepada kekafiran dengan apa saling berperang. Nabi menyebut itu kekafiran. Tetapi apa? Dalam ayat dikatakan apa itu tidak sampai kemudian kafir yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Allah menyebutnya masih mukminin. Wa in ta'ifatani minal mu'minin. Dua kelompok dari orang-orang mukmin masih mukmin, ya. Cuma dia melakukan perbuatan kufur dengan saling berperang. Nah, saling berperang ini kufur. Cuman apa? Kufrun duna kufrin atau kufrul asghar. Kafir yang kecil, ya. Barangkali itu ya tentang kufur kecil, ya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.